Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang peran media sosial dalam aplikasi hoax dan implikasinya terhadap krisis kepercayaan publik. Ya, anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Januar Saputra, yang kedua ada M. Nasrullah, yang ketiga ada saya sendiri Estima yang Sari. Di sini ada bagian pendahuluannya, itu pertama ada perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial, yaitu telah mengubah cara kita mengakses dan menyebarkan informasi. Namun kemudian ini juga membawa tantangan seperti munculnya filter bubble dan echo chamber yang membatasi keberagaman informasi dan memperkuat pandangan pribadi. Media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran hoax yang tidak hanya menyelesaikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik. Lalu, di rumusan masalah ini ada 3 hal, yaitu pertama, bagaimana karakteristik media sosial memfasilitasi amplifikasi hoax. Yang kedua, apa implikasi penyebaran hoax di media sosial terhadap krisis kepercayaan publik. Dan ketiga, bagaimana fenomena amplifikasi hoax di media sosial melanggar prinsip-prinsip etika dan kode etik profesional. Tujuan penelitian. Di bagian ini ada 3 tahap juga, yaitu menganalisis mekanisme di balik implikasi hoax melalui media sosial. Yang kedua, mengidentifikasi dampak krisis kepercayaan publik yang diakibatkan oleh penyebaran hoax di media sosial. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi pelanggaran etika dan kode etik profesional yang terkait dengan amplifikasi hoax di media sosial. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh saya tentang landasan teori. Di landasan teori itu kita ada 4 poin. Yang pertama itu adalah media sosial dan karakteristik. Di media sosial dan karakteristik itu ada media sosial adalah media online, di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jenjang sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan juga blog, jaring sosial, dan yang terakhir adalah wiki. Adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Poin kedua itu adalah hoax, jenis dan motivasi penyebaran. Hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan untuk mempengaruhi opini, menyesatkan publik, dan menciptakan kekacauan. Yang ketiga yaitu ada krisis kepercayaan publik. Krisis kepercayaan publik adalah kondisi ketika masyarakat kehilangan keyakinan atau rasa percaya terhadap institusi-institusi penting seperti pemerintah, media, lembaga hukum, dan lembaga ilmiah. Dan di poin terakhir yaitu ada etika dan kode etik profesional. Yaitu etika komunikasi adalah seperangkat prinsip, moral, dan norma yang mengatur perilaku dalam proses komunikasi baik secara verbal, nonverbal, maupun digital. Etika ini membantu menjaga kejujuran, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam setiap interaksi. Untuk selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Di sini analisis dan pembahasan terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada amplifikasi hoax oleh media sosial. Amplifikasi hoax adalah proses ketika informasi palsu atau menyesatkan yang disebut dengan hoax diperluas jangkauannya melalui interaksi, algoritma, dan penyebaran masif di media sosial. Amplifikasi ini membuat hoax terlihat semakin benar karena banyaknya eksposur dan dukungan pengguna. Yang kedua ada implikasi hoax terhadap krisis kepercayaan publik. Analisis dampak negatifnya terdapat beberapa yang kedua ada implikasi hoax terhadap krisis kepercayaan publik. Analisis dampak negatif hoax terhadap kepercayaan publik diantaranya yaitu erosi kepercayaan terhadap media tradisional. Ketika masyarakat sering terpapar hoaks, mereka cenderung meragukan kredibilitas sumber informasi tradisional yang sebenarnya terverifikasi.
Yang kedua, polarisasi sosial dan fragmentasi masyarakat. Hoax seringkali dirancang untuk memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan ideologi, agama, atau etnis, memperburuk polarisasi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang salah. Informasi palsu dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan individu dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan hingga pemilihan umum. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap demokrasi dan stabilitas. Hoax politik dapat merusak proses demokrasi, memicu kerusuhan, dan mengancam stabilitas. Nah, yang ketiga ada analisis etika berdasarkan kode etik. Analisis etika berdasarkan kode etik dalam konteks aplikasi hoaks dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik atau bisa disebut dengan KEJ, PWI, dan kode etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau biasa disebut dengan APRI. Ya, dari analisis etika berdasarkan kode etik, kami mengambil dari 2 kode etik. Yang pertama adalah kode etik jurnalistik PWI, yang kedua ada kode etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau biasa disebut dengan APRI. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Media sosial dengan karakteristiknya yang unik telah menjadi medan yang subur bagi aplikasi hoaks yang pada gilirannya berkontribusi signifikan terhadap krisis kepercayaan publik. Fenomena ini secara fundamental melanggar prinsip-prinsip etika komunikasi dan kode etik profesional yang menekankan kejujuran, akurasi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir saran. Yang pertama bagi platform media sosial, yang kedua bagi pemerintah, yang ketiga bagi masyarakat dan individu, dan yang terakhir bagi institusi pendidikan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.